Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Resep Sedapku. Kali ini aku akan membagikan kegiatanku yang biasa aku lakuin hari Sabtu atau Minggu saat suamiku nggak lagi bawa bekal ataupun saat liburan, yaitu belanja mingguan. Nah, siapa nih teman-teman yang kalau belanja sekalian biar nggak keluar-keluar terus dan menghemat waktu? Coba komen di bawah. Ya paling aku keluarnya 2 atau 3 kali, itu pun di pak sayur depan rumah. Mungkin ya hanya beli tempe, tahu, atau bahan-bahan yang kurang selama aku belanja mingguan. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen ya teman-teman, supaya channel ini lebih berkembang ya. Nah, nanti aku juga akan membagikan resep tahu tempe bacem sebagai stok untuk bekal suami aku. Jadi untuk jaga-jaga. Kan kalau kita punya anak kecil, kita nggak bisa prediksi ya, kadang anak itu rewel atau pas lagi bisa diajak koordinasi. Jadi aku biasanya stok beberapa makanan atau lauk yang bisa untuk cepet dijadikan makanan pendamping. Salah satunya tempe bacem ini sama tahu bacem ini. Alhamdulillah ini belanjaanku tadi ya teman-teman. Aku beli serai Rp3.000 dapat segini ya teman-teman. Biasanya serai ini sering lupa kalau kita butuhin dianya nggak ada, jadi aku stok aja. Ada lengkuas, aku dapat harga Rp4.000. Kemudian ada bawang putih, setengah kilo 15.000 di tempatku teman-teman. Di tempat kalian berapa? Komen di bawah ya. Rp1.000 ini daun jeruk plus daun salam. Aku beli udang kecil atau ebi itu 1.500 dapat 3. Ada ikan asin yang tipis Rp5.000 dan aku beli tepung tapioka akan aku gunakan untuk cireng, untuk camilan suami aku. Buat tepung tapioka 6.000, air kelapa aku dikasih. Kemudian aku beli tahu 2 per tahunya 3.000 di tempat aku teman-teman. Ada kerang request dari suami aku itu 12.000 dapat segini. Aku beli ayam 1,5 kilo, ada telur 1 kilo, ada kecamba, tempe, dan godongan kalau di tempatku ya teman-teman. Ini alhamdulillah ada sayurannya. Aku seneng banget karena tadi ada pakis ya, sayur pakis ini susah ya teman-teman. Nah di sini aku dapat harga Rp4.000 segini banyaknya. Ini biasanya aku simpennya dalam bentuk yang udah direbus ya, biar awet. Kemudian ada petenya gemoy. Nah ini tapi agak mahal teman-teman, ini Rp6.000 satunya ya. Kemudian ada tewel, sudah ada daun salamnya, itu Rp5.000. Ada daun, ini akan aku gunakan untuk nasi bakar atau bungkus lauk apa ya yang aku nanti kreasikan, ini Rp4.000. Kemudian ada jeruk nipis Rp5.000. Dan aku beli sayur bayam, ini satu ikatnya 1.500 di tempatku teman-teman. Ada kemangi untuk lalap biasanya 2.000. Ada kacang panjang, seikat gini Rp6.000. Oke teman-teman, ini aku udah mulai beberes belanjaanku tadi. Aku mulai masukkan telur yang udah aku beli dan aku geser-geser. Aku pisahin stok yang lama dan stok yang baru. Aku beli sekalian 1 kilo ya teman-teman, karena suami aku dan anak aku tuh suka banget sama telur. Nah dan juga kalau misalkan aku dapat pesanan yang ada telurnya itu biar nggak keluar-keluar lagi gitu. Aku tata, aku masukin gini aja teman-teman. Tapi sebelumnya dicek ya, apakah ada kotorannya atau enggak. Kalau misalkan ada kotorannya lebih baik dicuci dulu. Next mulai ngerapiin bahan makanan yang amis-amis dulu. Aku mulai dari kerang, aku cuci bersih ya di sini teman-teman. Nah, aku kebiasaan sebelum dibuang plastiknya itu aku cuci dulu. Ya, entah itu bekasnya kerang atau bekasnya ikan atau bekasnya ayam. Jadi biar tempat sampah kita itu nggak ada cairan darahnya atau ya biar bersih aja. Setelah dibilas berulang kali, aku masukkan ke dalam kotak dan aku beri jeruk nipis, irisan jeruk nipis kayak gini ya teman-teman. Karena akan aku gunakan dalam waktu deket nanti kerangnya. Nah sekarang aku akan bersihin setengah kilo ayam. Ini akan aku gunakan untuk ayam crispy atau ayam laos ya. Jadi akan aku simpen gini aja. Setelah aku cuci, aku simpen masukkan wadah, lalu aku beri potongan jeruk nipis sama kayak kerang tadi. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini juga akan aku gunakan dalam jangka waktu dekat.
Lalu yang 1 kilo ayam ini akan aku simpan dalam bentuk rebusan ya teman-teman, karena yang setengah kilonya akan aku jadikan ayam isian cireng tadi, dan yang setengah kilonya lagi akan aku gunakan untuk ayam kecap insya Allah. Aku mulai rebus ayam, aku kasih garam, kemudian penyedap, lalu aku tambahkan ketumbar bubuk secukupnya. Diaduk-aduk sampai mendidih, dibolak-balik sampai ia matang. Kemudian kalau sudah matang, lalu masukkan ke dalam kotak, tunggu hingga dingin dulu baru dimasukkan ke kulkas ya. Nah, untuk sayur bayamnya udah aku petikin seperti ini, aku pisahin antara daun dan batangnya. Karena yang biasa aku masak dulu batangnya, karena kan lebih keras ya dia. Lalu sayur pakisnya udah aku potong-potong dan udah aku rebus seperti ini, akan aku simpan dalam bentuk rebusan. Nah, siap untuk disimpan. Next, kita akan bikin tahu tempe bacem. Aku potong-potong tempe dan tahunya seperti ini. Untuk tahunya aku kukus sekitar 5 menit dulu supaya nanti pada waktu diungkep sama bumbu dia tidak mudah hancur. Siapkan bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, asam jawa, kemiri, ketumbar, kaldu bubuk, daun jeruk, daun salam, ada kecap manis, dan juga ada air kelapa. Ini lebih enak juga kalau dikasih gula merah atau gula aren ya, karena kebetulan aku nggak ada jadi aku skip. Bumbu-bumbunya dihaluskan. Lengkuas ada yang aku halusin dan ada yang dimasukin gitu aja. Lalu untuk daun jeruk juga sama, ada yang dihalusin dan ada yang aku taruh aja nanti. Kemudian aku halusin sampai dia benar-benar tercampur rata. Panaskan air kelapa, di situ aku pakai 1 liter air kelapa. Kemudian masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Jangan lupa masukkan bumbu-bumbu yang tidak dihaluskan ya, yang tadi dibiarkan. Nah, tujuannya untuk dimasukkan seperti ini. Lalu kita bumbui, kita beri ketumbar bubuk secukupnya. Di situ aku pakai agak banyak ya, sekitar 2 sendok makan. Kemudian kasih kaldu bubuk, di situ aku pakai masaku sekitar 1 sendok makan. Kita beri garam secukupnya, di situ aku pakai 4 sendok makan. Kemudian kita beri setengah sendok makan penyedap. Kita aduk-aduk. Lalu aku beli gula pasir agak banyak karena di sini aku nggak punya gula aren ya. Jadi aku beri gula pasir yang agak banyak. Lalu kecap juga yang agak banyak supaya warnanya coklat pekat. Jika sudah tercampur rata, masukkan tempenya terlebih dahulu. Tempe aku masukin dulu supaya nggak hancur ya. Baru kemudian disusul tahunya. Kita rendam-rendam seperti ini supaya semuanya terendam. Kita biarkan ditunggu sekitar aku 45 menit ya. Supaya kuahnya agak menyusut dan bumbunya meresap. Kalau kuahnya sudah menyusut seperti ini, kita siap untuk meletakkan di wadah. Kita tunggu sampai dingin sebelum dimasukkan ke kulkas ya teman-teman. Oh iya, aku masukinya ini agak aku beri kuah supaya semakin hari dia semakin menyerap ya. Jadi selama disimpan di kulkas semakin hari dia semakin menyerap, semakin enak. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin kegiatan aku dan sharing resep bajemannya. Semoga video ini bermanfaat dan selalu menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.